Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang apa ya? Sensasi, sensasi. Jadi teman-teman itu seingat saya dulu itu sensasi itu memang sangat menakutkan ya, sangat menakutkan. Karena kenapa kok sangat menakutkan? Karena kita tidak tahu sensasi itu timbul atau ada itu karena apa, itu kita tidak tahu awalnya. Tapi ketika kita sudah tahu, jadi sensasi itu sudah bukan jadi sesuatu yang menakutkan ya. Psikosomatis itu sudah tidak menakutkan lagi buat kita yang sudah di usia sakit, yang sudah artinya yang sudah bisa mengontrol, dan saya yakin semua juga akan mengalami hal seperti itu. Ketika teman-teman sudah mengalami fase A, B, C, D, ketika pada saatnya nanti teman-teman akan merasakan sensasi-sensasi yang biasanya hadir menakutkan itu jadi sesuatu yang biasa. Contoh, dulu ketika kita masih sakit-sakitnya, ketika kita masih belum bisa ngontrol ya, jangankan jangankan sensasi ada, kita dengar angin sekencang ini lagi musim angin di daerah saya. Angin sekencang ini saja, kena anginnya saja, kalau kita nggak pakai eh, jaket itu kita bisa masuk angin. Terus balik lagi ke sensasi ya. Sensasi itu biasanya karena kita berpikir tegang terus, kita gawat terus. Tubuh kita itu menyatakan gawat terus, waspada terus. Yang terjadi adalah sakit di bagian leher belakang, kepala belakang, leher belakang, pundak, sama pinggang. Pokoknya bagian belakang-belakang yang ada rentetannya dari atas sampai bawah. Itu urusan belakang. Itu jadi sesuatu yang sangat menakutkan. Saking menakutkannya, terkadang itu bisa sampai nggak terasa sakitnya ya, sakitnya nggak terasa, hanya yang ada hanya takut saja, tapi sakitnya nggak terasa. Pusingnya kepala yang sangat berat, leher, pundak, itu sampai nggak terasa karena kalah sama takutnya. Kalau dulu sih saya begitu. Setelah itu di fase kedua itu tak ini sensasi yang paling menakutkan itu terjadi pergerakan di dalam tubuh, terjadi sensasi di dalam tubuh, psikosomatis yang ada di dalam tubuh. Contohnya perut panas, bunyi kerucuk-kerucuk, berpindah-pindah, seperti ada pindah-pindah cedutan di sini, di sini, di sini, di mana-mana. Ini di bagian badan ini sering mengalami cedutan. Nah, kalau di wajah itu saya biasanya itu hanya di mata, kedutan di mata itu bisa sampai sehari setengah gitu biasanya itu ya, karena kita belum tahu kita itu kena apa, sejatinya kita belum tahu, jadi kita jadi takut terus. Sensasi berikutnya yang lebih parah itu fase ketiga, itu menurut saya itu yang fase tanda tanya besar, ketika ada gejolak di dalam perut, ketika perut panasnya banget, ketika kita BAB-nya tiba-tiba cair, tiba-tiba nggak bisa BAB lagi, kita nggak bisa apa ya, perut itu seolah-olah rusak gitu ya, kita berpikirnya perut itu rusak. Terus ketika panas, reflux, kita belum tahu ada katup di sini yang luka, terus mengakibatkan asam lambung naik, kita belum tahu. Terus di sini ada katup lagi yang bisa menyebabkan hidung tersumbat kalau kita lagi kumat, kita nggak tahu. Ketika kita nggak tahu semua itu menjadi sesuatu yang parah. Reflux, tenggorokan mengganjal, akhirnya jadi sesak nafas. Itu fase ketiga, itu berat-beratnya fase kalau menurut saya. Kita berperang, kita kepingin sembuh, tapi fisik ini seperti itu berbulan-bulan saya mengalami hal itu, ada reflux dan terasa tenggorokan mengganjal itu, terutama ketika habis salah makan. Setelah itu saya mengalami fase keempat. Fase keempat itu dimana sakit di daerah dada ke bawah ini sudah mulai hilang, sudah jarang sekali terasa ada sensasi di dalam tubuh bagian bawah sampai dada ke bawah. Tidak ada jantung berdebar secara khusus ya, tidak ada
sesak nafas di dada, tidak ada asam lambung naik dari perut ke tenggorokan, tidak ada. Yang ada hanya ketika kita salah makan itu hanya tenggorokan mengganjal, sama sudah di bagian telinga berdenging sedikit, terkadang kemasukan angin. Enggak, tapi tidak seperti di awal-awal ya. Kalau di awal-awal itu sampai berdenging gitu kan. Kalau awal sakit itu. Ini hanya sekedar LPR ya. Hanya hidung, telinga, tenggorokan. Ini urusannya di sini saja. Nah, itu fase keempat menurut saya. Itu sudah mulai ringan, tapi suka menakutkan juga. Kenapa menakutkan? Karena hidung ini biasanya buntu satu. Buntunya itu tidak seperti kita lagi flu ya. Buntunya itu kita nggak ngapa-ngapain, itu kita bernafas dengan satu hidung. Seperti orang kena polip, kata orang-orang itu seperti orang kena penyakit apa ya, penyakit hidung itu selain polip itu, pokoknya itulah sakit hidung. Ada itu, saya kasih obat, oles terus, saya olesi terus hidung ini, saya olesi terus tenggorokan, saya olesi. Tapi di fase keempat, ketika anxiety-nya sudah mereda, ketika kita sudah banyak tahu tentang apa yang terjadi di dalam tubuh kita, jadi tidak begitu menakutkan. Tapi apakah kambuh? Di bulan ke-7 saya sakit, saya sempat kambuh. Saya masuk ke ruangan yang banyak orang, tiba-tiba saya sosial fobia, mau serasa mau apa ya, pingsan. Reaksinya seperti itu. Tapi ya itu tadi, mudah. Saya hanya turun ke bawah, saya duduk, saya ambil rokok, saya merokok, saya nafas yang tenang, saya merokok santai, hilang sosial fobianya. Itu pernah terjadi dengan sekian lama yang tidak pernah terjadi sosial fobia. Ternyata saya mengalami lagi. Karena apa? Karena faktor makanan. Semuanya terjadi kambuhnya kita. Semakin lamanya kita sembuh itu dari faktor makanan kalau menurut saya. Oke, salah kalau ada yang bilang menyalahkan bahwasanya bukan faktor makanan, yang paling utama adalah faktor pikiran. Iya, saya sepakat dengan itu. Tapi cara penyembuhannya, kalau dengan pikiran itu kita susah ya, kecuali kita punya uang banyak dan kita bisa traveling terus. Karena waktu itu saya lebih mendahulukan mengobati pikiran saya. Saya pergi ke Solo, saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke Madura. Selama 10 bulan itu saya ke Madura itu bisa jadi sampai ke 10 kali. Saya ke Solo itu bisa ke 3 kali, karena ada saudara yang menyenangkan di sana. Terus ada hall, terus ke Jombang itu mungkin sekitar 3 kali, ke Jember itu sekitar 4 kali. Saya pikir ketika masih ada tabungan ya, sedikit-sedikit, tidak ada masalah di situ. Tapi ketika saya sadar betul, ketika anak-anak sudah mulai masuk pesantren, yang anak kedua masuk pesantren juga, terus anak-anak naik tingkat sekolahnya, kebetulan anak saya 4, saya berpikir saya alihkan saja dana untuk menyembuhkan dengan traveling ke arah apa namanya, pendidikan anak. Akhirnya saya putuskan saya stop untuk mengobati otak. Jadi saya lebih fokus untuk mengobati perut saya, lambung saya. Jadi saya makan sangat tertib sekali, sangat tertib sekali. Saya makan itu tidak kurang dari 3-4 kali dalam satu hari. Terus pola makan saya benar-benar saya jaga makanannya. Kecuali ada kawinan ya, ada acara undangan, itu beda lagi. Ada rawon, ada pecel, hajar sudah semuanya. Di kawinan ada sup, kita lihat ada siomay, kita lihat ada macam-macam, kita hajar semua. Dan saya harus tahu resikonya. Kayak manten kemarin itu di bulan 10 ini, kemarin saya ada kawinan ponakan saya, kebetulan orang tuanya berada. Menu makanannya itu enak-enak semua, dan itu hampir pantangan semua di dalamnya. Saya makan semua makanan berminyak, makanan pedas, bumbu kacang, minum es, terus apalagi ya, pokoknya setiap makanan yang ada di sana yang dihidangkan itu saya makan semua. Apakah tidak berimbas ketika sudah saya anggap sembuh? Berimbas, karena lambung itu butuh waktu yang agak lama untuk sembuh. Imbasnya kenapa? Hanya ada rasa panas di dalam perut. Setelah itu nggak sampai reflux, hanya sedikit hangat ya di tenggorokan.
Terus sempat saya pernah bikin video tentang ciri kita mau kambuh itu biasanya hidung buntu. Ketika hidung itu sudah mulai buntu itu berarti ciri mau kambuh. Itu asam lambung lagi tinggi-tingginya di dalam tubuh. Yang semula katup sini rusak, sakitnya di daerah sini. Tapi ketika katup sini sudah mulai, katup lambungnya sudah mulai sembuh, ada katup lagi satu lagi itu ya imbasnya biasanya di sini. Kalau saya biasanya di LPR itu yang di bagian tenggorokan dan hidung. Jadi saya merasakan tubuh saya, oh hidung saya seperti ini. Terus saya langsung melakukan perbaikan. Dengan cara apa? Saya minum jamu herbalnya lagi, saya campur kunyit, jahe, kencur, serai, kapulaga, kayu manis, sama cengkeh. Saya godok jadi satu sampai sedikit, saya diamkan, terus saya tuangkan di air, saya minum malamnya. Jangan diminum jangan diminum sehari-hari, jadi tidak nyaman di perut. Biarkan jadi pengobatan. Cara minumnya itu biasanya malam sebelum tidur. Saya minum, saya buat tidur, besok bagus lagi. Terus vitamin otak. Nah, saya bilang tentang vitamin otak karena saya sudah tidak mau pakai obat-obatan. Mulai sekarang alhamdulillah saya sudah nggak minum Promax, sudah tidak minum omeprazol. Itu kan andalan saya kan cuma dua itu, Promax dan omeprazol. Jika terasa ada sakitnya, Promax saya hajar. Tapi jika asam lambungnya berlebih, nanti resiko tidak bisa tidur, omeprazol yang saya minum. Sekarang sudah tidak, alhamdulillah saya sudah tidak minum itu, sudah 1 bulan ini sudah tidak. Saya ganti dengan itu tadi, jamu malamnya. Terus ketika untuk otak ya, ini tips lagi nih. Kebetulan saya kenal dengan pakar herbal. Seiring berjalannya waktu, kita dengan sakit seperti ini, dengan banyaknya kita mencari tahu, terus kita bersosial, ketemu dengan orang-orang itu, saya ketemu dengan salah satu orang yang dia lagi belajar tentang herbal, dan saya maulah dijadikan kelinci percobaannya, tapi tentunya tidak dengan bodoh. Saya pelajari tentang apa yang akan saya konsumsi. Contoh, kemarin saya dikasih kacang sanca inci untuk 10 dosis 10 kali minum. Caranya dia sudah bilang harus dibakar, karena saya lihat di YouTube tidak ada, saya lihat di Google tidak ada keterangan cara penyajian yang baik dan benar. Jadi saya disarankan oleh pakar herbal tersebut kacang tersebut untuk dibakar dulu, setelah dibakar baru dikonsumsi. Saya cara mengkonsumsinya itu saya campur dengan smoothies. Biasanya itu kalau pagi itu kan saya bikin smoothies. Saya terlalu gemuk ini, jadi saya mau menurunkan berat badan sedikit dengan olahraga dan mengurangi makan. Kalau lapar saya kasih smoothies biasanya. Smoothiesnya itu biasanya saya pisang, saya campur dengan kurma. Untuk gulanya itu dari kurma sama pisang tersebut, dan banyak vitaminnya juga di dalamnya. Terus itu kalau nggak ada apa-apa, tapi kalau ada buah ya saya campur buah naga. Kalau istri lagi punya buah yang lain ya saya mix dengan buah-buah yang lain. Tapi kalau enggak, biasanya saya hanya kurma dengan pisang. Itu saya tambahin dengan kacang. Tapi biasanya kan saya kasih dengan tempe kan, tempe mentah itu. Sebenarnya tempe itu kan sudah matang kan. Saya kasih dengan tempe. Saya campur lagi dengan kacang sanca inci. Saya coba di pertama, katanya omega 3, omega 6, omega 9 nya tinggi. Omega 3 nya lebih tinggi dari ikan salmon. Omega 6 nya itu lebih tinggi daripada sumber omega 6 yang lain. Omega 9 nya juga seperti itu. Makanya dibilang kacang ajaib itu, sanca inci. Saya minum, saya blender, saya minum. Tidak ada reaksi, artinya tidak ada reaksi yang buruk, tidak ada rasa yang tidak nyaman di dalam perut. Baik-baik saja seperti saya minum smoothies. Dan jadi untuk diminum pertama memang nggak begitu ada efeknya ya. Saya melakukan kesalahan di minum yang kedua karena saya malas untuk bakar itu kacang. Langsung saya pecah, langsung saya blender. Ternyata kacang tersebut itu ketika dimakan mentah itu apa ya, bahasa Jawanya itu sepet gitu. Sepet, nggak enak. Kacangnya enak, tapi ada sepet-sepetnya gitu. Wah, hajar saja, saya malas bakar. Saya blender, saya minum. Bereaksi, kontan, langsung bereaksi. Lambung nggak suka dengan kacang yang kondisi mentah. Langsung timbul efek mau muntah, timbul efek keliengan, mau muntah,
sama jadi apa ya, malas berpikir, jadi susah, jadi perasaan tidak nyaman gitu, jadi perasaan tidak nyaman. Wah, kejam, kejam sekali ini. Karena saya berhenti untuk tidak minum itu dulu. Terus akhirnya saya datangi teman saya cerita, kata teman saya, kan saya sudah bilang cara penyajiannya itu harus matang, jangan mentah. Saya lanjutkan lagi. Ini masih belum habis 10 hari itu. Saya panaskan dulu karena saya malas, akhirnya saya goreng dengan minyak sedikit, saya blender. Setiap minum saya seperti itu. Saya goreng sedikit, saya blender. Terus saya mau menceritakan tentang efek kacang sanca inci tersebut. Benar sekali, karena kandungan omega 3 dan omega 6-nya itu sangat tinggi. Itu mengakibatkan jadi otak ini lebih ringan untuk dibuat berpikir. Terus tingkat ketakutan itu jadi lebih menurun. Sedikit lebih menurun. Biasanya kan bukan ketakutan ya, tidak nyaman. Di fase ini kan hanya tidak nyaman saja. Tingkat perasaan tidak nyaman itu biasanya suka hadir ya ketika tidak ngapa-ngapain, terlebih ketika nggak punya duit ya. Terus mikir tanggungan bayar gitu kan langsung nggak nyaman kan, perasaan itu nggak nyaman, pikiran itu jadi berat, jangan hati itu langsung sinkron, mereka kompak sekali dengan perasaan tidak nyaman. Itu bisa hilang dengan cara olahraga sih biasanya. Olahraga saya tetap teratur, cuman tidak sehari 2 kali, saya ganti dengan siang, dengan terik matahari. Badan saya lebih kosong sekarang karena saya lebih memilih olahraga siang hari, lari dan jemurnya itu saya lebih di siang hari, karena saya pikir jauh lebih efektif daripada saya lakukan 2 kali. Cara cepat mendapatkan keringatnya jauh lebih cepat, terus efek ke tubuh itu jauh lebih nyaman dan hilang jarum-jarum setelah olahraga, setelah push up dan lain-lain. Itu biasanya kalau kita lakukan pagi dan sore itu biasanya kita jarum-jarum. Kalau siang itu tidak ada, karena tubuh kita ini lagi panas-panasnya, ditambah dengan terik matahari, tubuh kita semakin panas, kita banyak kegiatan, jadi tidak ada imbas, sedikit mengurangi imbas dari jarum-jarum setelah olahraga itu. Kembali ke kacang itu tadi, ternyata kacang tersebut saya akui, alhamdulillah juga saya bersyukur saya jadi kelinci percobaan teman saya itu. Tapi saya baca artikel ya, ternyata kacang tersebut memang memperbaiki sel-sel otak dengan baik dan benar, dan saya bisa berpikir jauh lebih tajam daripada biasanya. Dulu ketika saya diskusi sebelum saya makan kacang ini, ketika saya lagi sakit, saya diskusi biasanya gampang menyerah. Tapi ketika akhir-akhir ini setiap diskusi saya itu lebih ngotot, lebih bisa mempertahankan argumen saya, lebih bisa apa ya, istilahnya itu laci-laci di otak saya itu kita bisa mengakses atau membuka dengan lebih cepat. Ketika saya ngobrol itu langsung bisa ketemu langsung, ini langsung diutarakan. Jadi ketika setiap diskusi itu jadi lebih menantang gitu. Saya pikir, wah, ini baru makan separuh aja sudah seperti ini. Tapi memang dosisnya 3 biji kacang saya. Sehari itu 3 biji kacang, artinya berarti ketika saya sudah mencoba 5 kali konsumsi, berarti saya sudah menghabiskan 5 biji kacang sanca inci. Kalau saya lihat di online shop itu harganya sekitar 80.000 sampai 100.000. Berarti isinya katanya sih 1 kilo itu bisa sampai 100 biji. Kalau dihitung-hitung lagi harganya ya sedikit agak mahal ya, mendekati Rp1.000 1 biji kecil itu. Nah, saya minumnya 3-3. Saya makannya 3-3. Saya blender 3-3. Kelak nanti ketika kacang dari teman saya ini habis, mungkin saya akan beli 1 kilo, tapi saya makannya nanti per 1 hari sekali, biar hemat. Saya akan beli yang seperti itu, karena saya cocok betul, karena memperbaiki sel-sel otak betul. Tapi syaratnya ditunjang dengan olahraga yang baik dan benar. Kita tetap harus olahraga, kita tidak boleh mengesampingkan olahraga itu tetap harus dan diupayakan. Jika tidak ngantuk jangan tidur, apalagi tidur siang, jadi mempengaruhi kualitas tidur malam kita. Kalau saya sih jaga pola hidupnya seperti itu, tidurnya itu saya jaga. Saya mengupayakan setelah bangun pagi, setelah subuh itu saya tidak tidur, sesekali saja kalau lagi diem sebelum ngerjain bikin kue sama istri itu biasanya suka ketiduran sedikit gitu, kadang-kadang saja, itu seminggu hanya 2 kali 3 kali aja. Tapi kadang-kadang keseringan saya tidak tidur.
Terus setelah aktivitas bikin kue dengan istri, saya berolahraga sih. Saya diam-diam santai. Setelah sarapan saya santai dulu, paling pusap-pusap di dalam rumah, olahraga angkat beban, apa namanya, olahraga pusap-pusap ringan-ringan, 3 set gitu aja. Setelah itu habis duhur, setelah sholat duhur saya biasanya langsung olahraga berat dengan lari, dengan jalan, dengan lari segala macam saya lakukan. Terus setelah itu biasanya ngantuk itu di azan asar ya. Ketika azan asar itu biasanya saya kesini ini, duduk di sini nongkrong, kadang panggil teman, kita diskusi ngobrol-ngobrol di sini. Tapi kalau nggak ada teman biasanya ketiduran. Biasanya ketiduran hanya setengah jam gitu aja. Itu mempengaruhi ketidur malam kita. Tapi kalau kita tidak tidur siang, biasanya jam 9 itu kita sudah ngantuk banget, kita sudah tidur terlelap, dan bangun-bangun itu sudah mendekati subuh. Dan bangun pagi itu adalah bangun terbaik. Pikiran jadi fresh, kita menghirup udara sejuk dengan nyaman sekali. Saya pikir begitu. Kalau di pola hidup saya rubah seperti itu. Jadi saya mengalami perubahan siklus dari orang yang ngawur sebelum sakit sampai sekarang jadi orang yang tertib tentang tubuh saya. Alhamdulillah, saya rasakan jauh lebih baik. Tubuh jadi lebih enteng. Saya lari 1 kilo sekarang sudah bisa. Saya sudah bisa push up sehari itu paling ya sekitar 30 sampai 40 kali push up, nggak ada masalah. Saya memperbaiki masa otot saya agak gendut kemarin. Masa penyembuhan itu makannya kan sehari 5 kali, 6 kali, 7 kali, itu agak gendut. Ternyata berat ideal saya itu di 72, dan ini memang saya gemukkan jadi 74. 74 ini saya serap, saya hajar, saya kecilkan, tapi jadi otot, bukan jadi susut karena diet ya. Saya jadikan otot. Tubuh jadi sedikit lebih ada isinya ini. Alhamdulillah. Di sakit ke bulan ke-10 ini tubuh jadi agak ada isinya, masa otot terjaga, masa tulang juga terjaga juga karena gerak terus. Yang semula kita sakit itu di persendian itu sering sakit, terutama di jari-jari. Biasanya mengerem motor gini aja, perjalanan sehari aja keliling-keliling gitu aja sudah capeknya minta ampun dan sakit di sendi-sendi. Sekarang sudah tidak mengalami sakit di persendian. Yang ada sakit di persendian itu masih ada di bagian pinggul karena saya lebih sering duduk, dan itu saya hajar dengan jalan kakinya, saya kencengin lagi. Sekarang sudah mulai membaik. Otot-otot tulang belakang juga sudah mulai kembali normal. Saya mulai belajar tentang cara yoga. Saya lihat yoga, Puyo Yoga itu saya contoh terus untuk menghilangkan back pain, sakit di bagian belakang. Itu saya contoh sedikit saya contoh terus. Lah, ketika terjalin keseimbangan antara kita menjaga pola makan dengan kita menjaga pola hidup, maka percepatan penyembuhan di tubuh kita itu jauh lebih cepat. Dan sensasi itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika sensasi itu sudah hilang dengan sendirinya, kita tidak jadi orang yang melo. Kita tidak jadi orang yang serba takut, serba was-was, serba waspada, serba susah, perasaan tidak nyaman. Itu jarang sekali hinggap di diri kita. Kita lebih antusias untuk menghargai tubuh. Ini akan semakin hilang seiring berjalannya waktu. Akhirnya lambung kita membaik dan kita tidak menyadari. Rata-rata orang yang sakit lambung seperti kita ini, mereka sembuhnya itu kapannya itu tidak tahu. Jadi membaiknya itu lebih kita tidak menyadari bahwa tiba-tiba saja lambung kita membaik. Contohnya ya saya di bulan ke-10 ini sudah benar-benar membaik, sudah tidak ada takut. Saya nongkrong ini tidak ada rumah sama sekali. Saya nongkrong di sini sampai jam 10 malam sendirian juga nggak takut, nggak ada masalah. Sudah kembali seperti dulu. Mental itu sudah terbangun seperti dulu, tapi fisik lebih baik daripada dulu. Meskipun ada beberapa sisi yang memang kurang baik ya, seperti lambung masih lebih bagus dulu daripada sekarang. Tapi saya yakin betul bahwasanya ketika kita berpola hidup yang baik dan benar, berpola makan yang baik dan benar, berpola pikir yang baik dan benar, misalnya tubuh kita akan kembali atau bisa melampaui lebih baik daripada sebelum kita sakit, ketika kita masih berhidup ngawur dulu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga jadi semangat buat teman-teman juga untuk bisa sembuh dengan cepat. Karena saya lakukan metode seperti yang saya lakukan ini terbukti hanya 10 bulan, tidak perlu tahunan. Saya sudah, alhamdulillah sudah benar-benar saya merasa sangat-sangat membaik sekali. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.